Ya, kita akan diskusikan hal ini bersama dengan dua orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Ada Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP, Bang Joni Simanjuntak, dan juga Bang Musni Umar selaku sosiolog. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, semoga sehat selalu pagi ini. Amin. Ya, Amin. saya mau ke Bang Joni dulu. Bang Joni, kalau kita mendengar pernyataan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan bahwa Jakarta ini menjadi kota yang amburadul. Pesan apa yang ingin disampaikan oleh Ibu Mega dan dalam konteks apa ya, Bang? Yang bisa saya tangkap dari pernyataan Ibu Megawati adalah bagaimana Jakarta ini dibangun dengan rencana yang membangun Jakarta secara terencana. Perencanaan ini kan sebenarnya sudah dimulai dari pemimpin-pemimpin kita terdahulu. Misalnya ada beberapa hal yang memang masih relevan kita laksanakan. Tetapi yang dilihat mungkin oleh Ibu Mega adalah, dan saya juga mengamati itu, ketika berganti kepemimpinan itu banyak hal yang sebenarnya positif untuk dilanjutkan, tidak dilanjutkan. Saya salah kasih contoh kecil saja ya. Misalnya seperti Monas misalnya. Monas itu kan memang sudah ditata juga sebagai tempat warga rekreasi, tapi juga kan bisa sebagai hutan kota. Tetapi kemarin karena ada kegiatan yang namanya Formula E, ya pohon-pohonnya ditebangi dan sebagainya. Artinya seenak begitu, segampang itu gitu loh ya. Yang artinya Monas sudah begitu bagusnya. Kemudian juga bagaimana dalam konteks yang dikatakan Ibu Mega, agar Jakarta ini, kalau saya pikir juga harus menjadi teladan ya, teladan dalam hal city of intellectual itu, artinya misalnya begini, misalnya dalam pelayanan publik juga kita sekarang memang sangat amburadul. Di era kemarin sudah relatif baik. Masyarakat banyak mengeluh mengatakan ketika kemarin kita pergi ke kantor kelurahan, kita sudah dilayani dengan baik. Bahkan sesuatu hal ya yang tidak pernah terjadi ya, karena apa? Karena memang mindsetnya ASN kita ini kan feodal. Tapi kemarin-kemarin itu sudah sempat mereka disediakan aqua, dikasih permen, disambut dengan selamat pagi. Hari ini, sekarang ini, lurahnya sudah juga datang jam 10, dipanggil oleh warga tidak mau datang dulu. Kemarin, 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, dipanggil lurah oleh warga datang. Nah, kemudian juga banyak hal banjir juga tidak ditata sedemikian rupa. Oke, Bang Joni. Kenapa? Bahwa banjir ini kan menjadi bahagian dari Jakarta. Kenapa tidak dikelola? Oke, Bang Joni. Kemudian, Bang Joni, ya, Bang. Berarti konteks kalau misalnya Abang penjelasan seperti itu, konteks yang disampaikan Bu Mega adalah Jakarta periode saat ini. Ya. Hanya terbatas pada saat ini ya? Saya pikir tidak harus sama selama ini. Tapi dia menginginkan bagaimana kepemimpinan sekarang ini, hal-hal yang sudah kemarin bagus itu kan bisa menjadi contoh bagi wilayah lain. Ini yang kita lihat, yang bisa saya tangkap dengan pernyataan Ibu Mega itu. Artinya bagaimana Jakarta ini memang betul-betul dibangun secara terencana. Tidak hanya karena kegiatan dadakan, hanya perbincangan misalnya bisik-bisik sekian kita lakukan, pohon-pohon ditebangin. Ya. Tidak misalnya karena kita sudah tahu Jakarta ini kan memang akrab dengan yang namanya genangan air, kenapa yang namanya kali-kali tidak terus dikeruk dan sebagainya. Kita tahu Jakarta ini masyarakatnya sudah relatif egois, kenapa PPSU yang kemarin bagus itu sudah mulai jalan. Akhirnya ini amburadul semua. Kota city of intellectual itu tidak kelihatan bagaimana kota yang cerdas. Kota yang sudah tertata sedemikian rupa. Kita tangkap poinnya. Saya mau ke Bang Musni. Bang Musni, Jakarta amburadul, Anda sepakat soal itu? Jadi begini, pertama saya ingin sampaikan makna daripada amburadul itu. Amburadul kalau dalam bahasa Inggris itu diartikan disorganized. Jadi kacau di situ. Kemudian kalau dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, itu centang perenang. Itu artinya. Kemudian berantakan, lantas porak-poranda. Pertanyaan saya itu, apa betul Jakarta seperti itu? Kalau Jakarta seperti yang digambarkan, pantaskah berbagai kementerian di pemerintahan Pak Jokowi, kemudian swasta, dalam dan luar negeri, memberi begitu banyak penghargaan
dan provinsi yang terbanyak mendapat penghargaan itu adalah DKI. Ini sudah dibantah dari pernyataan itu. Kalau disebutkan tadi misalnya Monas itu, saya lihat kemarin saya lewat di sana itu, justru sangat bagus itu sendiri. Toh kalau penanaman pohon-pohon ini itu masih dilakukan di berbagai tempat. Coba lihat jalan-jalan Tamrin, Sudirman di berbagai tempat itu. Apalagi di ini, misalnya saya tinggal di Jakarta Selatan, saya lihat di Kemang itu. Begitu indah, begitu rapi gitu. Begitu juga kalau kita lewat di ini, di Taman Ismail Marzuki di situ. Itu begitu bagus, semua. Jadi terjadi penataan, terjadi keindahan. Dan sekali lagi, mustahil organisasi dunia itu memberi penghargaan kepada DKI sebagai kota terbaik dunia. Dan salah satu indikatornya apakah mengenai penataan pengelolaan kawasan perkotaannya, Ya, Bang Musni? perkataan itu satu. Yang kedua, kita lihat di sini di Jakarta ini diberikan beasiswa yang begitu banyak warga DKI. Itu seluruh mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia, warga DKI itu diberi beasiswa, bukan hanya beasiswa tapi uang untuk hidup, kemudian tuh macam-macam semuanya diberikan. Begitu juga kita di perguruan tinggi swasta juga diberikan melalui Yayasan Jakarta itu diberikan beasiswa. Dan itu penataan demikian bagus. Dan juga kita di perguruan tinggi itu beberapa kali kita diundang di balai kota untuk berdiskusi dengan gubernur bagaimana memberi partisipasi untuk membangun Jakarta. Karena Jakarta hakikatnya adalah milik bersama. Jadi para akademisi itu dilibatkan untuk berbicara. Kalau hal-hal yang disebutkan tadi misalnya Monas itu, coba lihat nanti saya foto ya kapan saya lewat di situ. Dan saya tampilkan ke publik begitu indah, begitu bagus. Begitu juga di berbagai tempat. Nah kemudian kalau banjir itu adalah bukan hanya masalah DKI, tapi masalah pusat. Karena yang membawa banjir itu kan dari Bogor, dari Depok, dari berbagai ini. Dan itu tidak bisa ditangani hanya Jakarta. Tetapi kan usaha dilakukan. Dulu saya ingat sekali itu, karena saya menulis buku itu Jokowi Satrio Piningit itu. Pak Jokowi mengatakan kalau beliau menjadi presiden itu akan membereskan banjir. Tapi faktanya kan masih tantangan yang harus kita atasi masalah banjir. Jadi ini kerja kita semua dan diperlukan partisipasi semua. Menurut saya tidak sepantasnya kita menyalahkan, kita menciptakan pernyataan-pernyataan yang memberikan perpecahan, kegaduhan. Justru yang kita perlukan ini adalah dalam suasana yang begitu krisis negeri ini, kita ada krisis ini kesehatan. Itu coba tadi Pisiwan memberitakan itu sudah 400.000 orang yang positif, kemudian yang meninggal begitu banyak. Jadi kita ada krisis kesehatan, ada krisis ekonomi, bahkan kita sudah masuk resesi ekonomi. Dan itu bahaya yang kita hadapi, PHK di mana-mana. Nah, ini menurut saya kita harus menyampaikan pesan yang mempersatukan, yang membuat kita bersatu bersama-sama untuk mengatasi masalah termasuk DKI. Kalau kita menyampaikan kata-kata yang akhirnya memecah belah kita, yang rugi kita semua, Pak. Jadi itu barangkali respon saya terhadap masalah itu. Nanti kita lanjut lagi ya, Pak Musni dan juga Bang Joni. Sekaligus tadi kan sudah menyatakan pendapatnya ya soal statement Kota Amburadul begitu ya. Nah, kita juga ingin dengar nanti oleh warga Jakarta sendiri suara masyarakat bagaimana sih mengenai statement atau konteks Kota Amburadul ini. Nanti akan dipandu oleh rekan kami Kak Marati Kusuma. Tapi kami jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi.